Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa dalam minggu terakhir pada tahun 2020 hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur 148 ayat 1 sampai ayat 14 dengan tema pujian hanya bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memerintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya. Dan semuanya dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai taruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat kepadanya. Haleluya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi memuji Tuhan. Memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa harus memuji Tuhan? Kata puji Tuhan berasal dari kata helel. Helel, helela. Artinya terdapat dari kata he dan lemet. He itu merupakan gambar orang yang mengadah ke langit oleh karena melihat kebesaran dan keagungan. Kemudian lemet itu pada awalnya adalah gambar orang yang memegang tongkat seperti seorang gembala. Artinya haleluya itu adalah seorang yang merasakan penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan kehidupannya, di dalam segala sesuatu yang terjadi bagi dirinya. Sehingga ketika dikatakan puji Tuhan ataupun haleluya, yang juga di dalam bahasa Ibrani adalah haleluya, dan ini merupakan sebuah ungkapan batin, ungkapan iman akan apa yang sudah dilakukan Tuhan bagi kehidupan. Merupakan respon seseorang terhadap apa yang sudah diperbuat Tuhan dalam kehidupan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika pada firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk menjadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan pujian hanya bagi Tuhan, mengajak kita dalam tema ini, pujian hanya bagi Tuhan, adalah melihat bagaimana Tuhan begitu besar, begitu dahsyat, yang mampu mengatasi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika seseorang mau mengatakan puji Tuhan, artinya dia melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dia merasakan bagaimana Tuhan melakukan karyanya, menyertai, membimbing, dan memelihara umatnya dalam kehidupan. Dalam firman Tuhan pada hari ini, puji Tuhan diablaskan kepada pemahaman dan penglihatan kesadaran iman akan pemazmur yang melihat bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu adalah sesuatu yang baik. Dalam firman Tuhan ayat 5 dikatakan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya ada. Semuanya tercipta. Oleh karena perintah semuanya tercipta. Tak ada seorang pun di dunia ini yang perintahnya menjadi selalu terjadi. Meskipun dia pembesar, meskipun dia raja, meskipun dia seorang yang sangat berkuasa dalam kehidupan, maka dalam hal-hal tertentu apa yang dinyatakannya terkadang tidak dilakukan. Namun Tuhan itu
setiap yang difirmankannya menjadi diperintahkannya menjadi tercipta, menjadi ada. Firman-Nya begitu berkuasa dan perintahnya menjadi mampu untuk menjadikan segala sesuatu. Oleh karena itu, pemazmur mengatakan, pujilah Dia hai langit, pujilah Dia hai bintang, pujilah Dia hai naga, pujilah Dia matahari, dan pujilah Dia hai semua yang ada, segala malaikat, pujilah Dia hai segala tentaranya. Artinya, ketika segala ciptaan itu harus melihat secara benar bahwa mereka ada oleh karena Allah. Keberadaan mereka bukan oleh karena keinginannya ataupun usaha personalnya, namun oleh karena Allah, maka dia harus memuji Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus memuji Tuhan? Dalam ayat 6 dikatakan, Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Bahwa apa yang dilakukan Allah itu adalah sekali dan kekal adanya. Allah menciptakan langit hanya sekali. Allah menciptakan tanah hanya sekali. Allah menciptakan matahari hanya sekali. Allah menciptakan segala yang ada itu hanya sekali dan tidak pernah diciptakan kembali. Penciptaan Allah itu adalah kekal selamanya. Oleh karena itu, ketika segala ciptaan memuji Tuhan, dia harus merawat diri. Dia harus melihat bahwa apa yang terjadi bagi dirinya itu sesuatu yang berharga dan tidak ada bandingnya dibanding dengan yang lain. Pada ayat 7 dikatakan, pujilah Tuhan di bumi, hai segala ular dan hai api, hai gunung-gunung, hai pohon buah-buahan, hai porong aras, hai binatang-binatang, puji Tuhan, hai hewan, puji Tuhan. Kenapa dikatakan menjadi memuji Tuhan? Diajak seluruh ciptaan yang bergerak, yang menghasilkan itu menjadi memuji Tuhan. Karena pada ayat 13 dikatakan, biarlah semua memuji Tuhan sebab hanya namanya yang tinggi dan luhur. Karena Allah itu begitu tinggi dan luhur bagi kehidupan kita. Tidak ada satupun yang lebih tinggi daripada Allah. Dan tidak ada nama yang lebih agung, yang lebih luhur daripada nama Allah. Nama Allah itu menjadi sesuatu yang sangat dahsyat dan yang luar biasa. Karena ketika Allah menyatakan namanya, maka bumi akan gemetar dan segala sesuatu menjadi terjadi. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, nama Tuhan, nama Yesus itu mampu menyembuhkan. Nama Yesus itu mampu untuk mengeluarkan dari persoalan. Nama Yesus menjadi jalan keselamatan. Itulah makanya kita menjadi memuji Tuhan. Ketika kita mengingat kepada keagungan Tuhan, kita akan sadar akan keterbatasan kita dan kita melihat keagungan Tuhan melebihi daripada keterbatasan yang ada bagi diri kita. Maka pada saat itu kita akan melihat secara iman bahwa apa yang ada bagi Tuhan itu sesuatu yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita menjadi memuji, memuliakan Tuhan. Yang kedua, yang keempat dikatakan sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan bumi. Keagungan Tuhan mengatasi bumi. Artinya keagungan Tuhanlah yang memelihara. Keagungan Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu menjadi kebaikan bagi kehidupan kita. Tidak ada sesuatu keagungan yang melebihi daripada keagungan Tuhan. Mari kita bayangkan apa yang sudah dijadikan Tuhan. Kita refleksikan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, bagaimana matahari menjadi di siang dan bulan di malam, menjadi sesuatu yang seimbang. Bagaimana air menjadi ada ikan dan darat ada menjadi hewan di sana. Itu menjadi sebuah keseimbangan yang saling terkait yang satu dengan yang lain. Kebaikan Tuhan, keagungan Tuhan, kekuasaan Tuhan yang tinggi dan luhur itu membuat menata segala sesuatu menjadi kebaikan. Dan yang berikutnya adalah Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Dia meninggikan umatnya, umat yang dulunya adalah cemar, oleh karena nama Tuhan menjadi orang yang kudus. Oleh karena kasih Allah kepada dunia, maka oleh karena kasih itu, maka manusia yang penuh cemar dan dosa itu diangkat dan diselamatkan oleh karena kasih Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita diajak untuk memuji Tuhan.
karena kita mengingat bahwa firman-Nya, oleh karena firman-Nya, oleh karena perkataannya semua ada, oleh karena perlindungannya, oleh karena kasih-Nya, dan oleh karena apa yang sudah diperbuat Allah bagi kehidupan kita. Melalui firman Tuhan pada saat ini, kita mau diajak Bapak Ibu yang terkasih, agar kita selalu memuji Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Kita sudah menjalani tahun 2020 dengan berbagai tantangan, dengan berbagai sukacita, dengan berbagai kebaikan, dan berbagai cobaan-cobaan yang terjadi. Kita mengalami mulai bulan 2, dan secara khusus, secara mewabah di Indonesia mulai bulan 3, kita menghadapi corona. Namun meski demikian, perjalanan tetap hidup tetap berjalan. Dan di dalam keadaan itu, kita masih yakin bahwa nama Tuhan tetap agung, nama Tuhan tetap membebaskan, nama Tuhan tetap memelihara, dan oleh firman Tuhan segalanya bisa menjadi dapat diatasi, dan seluruh umat Tuhan menjadi dikuatkan. Pada akhir tahun ini kita diajak untuk memuji Tuhan, kita diajak untuk memuliakan Tuhan. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu mengenadah ke langit, dan lihatlah penyertaan Tuhan, lihatlah tangan Tuhan yang menggembalakan engkau senantiasa dalam kehidupanmu, sehingga kehidupanmu tidak penuh dengan menggerutu, tidak penuh dengan kekecewaan, tidak penuh dengan kemarahan, namun penuh dengan sukacita, penuh dengan syukur, dengan keagungan melihat kuasa dan kebaikan Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pemujian terhadap Tuhan tergantung daripada gerak iman dan pengenalan kita yang tepat kepada apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kehidupan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita melihat penggembalaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan campur tangan Tuhan di dalam segala sesuatu, kita akan memuji Tuhan. Oleh karena itu, segala makhluk, segala ciptaan, segala yang ada layak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu kali ini, pada minggu akhir, pada minggu setelah Natal ini, kita diajak untuk menjadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Karena Dia agung, karena Dia pencipta, karena Dia pemelihara, dan karena Dia kita menjadi ditinggikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengingat kebaikan Tuhan. Kami mengingat penyertaan Tuhan. Kami mengingat segala sesuatu yang baik yang Tuhan perbuat bagi kehidupan kami. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, dan layak dipuji disembah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah pujian, jadikanlah penyembahan kehidupan kami menjadi berkenan ke hadapan-Mu. Biarlah hati dan jiwa kami selalu meluap dengan pujian kepada Tuhan, dan seluruh ciptaan mengaku dan merasakan penciptaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan firman menjadi bahagian kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus